Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan nama budaya. Perkenalkan, nama saya Axel Benito Saragi. Saya dari Rombel 17, NIM saya 240801018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan suatu materi untuk memenuhi nilai tugas pengantar hukum Indonesia. Dan materi yang saya bawa yaitu macam-macam pembagian delik. Izinkan saya untuk membawakan materi ini. Jadi pembagian delik dalam hukum pidana biasanya berkaitan dengan cara-cara mengklasifikasikan jenis kejahatan berdasarkan kriteria tertentu. Pada kali ini, saya akan memberitahu macam-macam pembagian delik. Yang pertama, ada menurut cara penuntutnya. Di dalam ini terdapat dua, delik aduan dan delik biasa. Delik aduan atau yang biasa disebut dengan clutch delik, yaitu delik yang dapat diadili apabila pihak yang dirugikan mengadukan kejadian tersebut. Delik biasa yaitu suatu delik yang dapat diadili tanpa adanya pengaduan lebih dahulu. Yang kedua adalah menurut jumlahnya. Menurut jumlahnya terdapat delik tunggal, yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan, dan delik jamak, yaitu delik yang terdiri dari beberapa perbuatan. Selanjutnya adalah menurut tindakan atau akibatnya. Ini terdapat dua delik, yaitu delik formil dan delik material. Delik material sendiri berarti delik yang dilarang undang-undang karena akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan delik formil yaitu delik yang dinyatakan selesai apabila perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan pidana telah dilakukan. Selain itu, terdapat juga macam-macam pembagian delik berdasarkan ketentuan KUHP yang terdiri dari yang pertama ada delik kejahatan dan delik pelanggaran. Delik kejahatan sendiri berarti perbuatan yang bertentangan dengan keadilan walaupun perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang. Sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang baru diketahui sebagai tindak pidana setelah diatur dalam undang-undang. Yang kedua adalah delik material dan delik formil. Seperti apa yang disebut tadi di atas, delik material sendiri adalah delik yang hanya terjadi jika menimbulkan akibat tertentu, dan delik formil yaitu delik yang sudah dikatakan sudah lengkap meskipun akibat dari tindakannya belum terjadi. Yang selanjutnya adalah delik komisi dan delik omisi. Jika delik komisi itu tindak pidana yang dilakukan melalui perbuatan aktif, sedangkan delik omisi itu tindak pidana yang terjadi karena kelalaian melakukan tindakan tersebut yang diwajibkan oleh undang-undang. Selanjutnya adalah delik dolus dan delik culpa. Kalau delik dolus itu dilakukan dengan kesengajaan, jika delik culpa dilakukan karena kelalaian dan kekurangan hati-hatian. Yang selanjutnya adalah delik biasa dan delik aduan seperti yang sudah dijabarkan di atas, yaitu delik aduan adalah delik yang dapat diadili apabila pihak yang dirugikan itu mengadukan kejadian tersebut. Sedangkan delik biasa dapat diadili tanpa ada pengaduan lebih dahulu. Yang selanjutnya yang keenam adalah delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut. Delik berdiri sendiri itu terdiri atas perbuatan tertentu, dan delik berlanjut itu delik yang dilarang tersebut terjadi dan berlangsung terus. Yang ketujuh, delik selesai dan delik yang diteruskan. Delik selesai merupakan delik yang terjadi dengan melakukan perbuatan tertentu saja. Sedangkan jika delik diteruskan adalah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang. Yang ke-8 adalah delik tunggal dan delik berangkai. Delik tunggal sendiri terdiri atas satu perbuatan, sedangkan delik berangkai terdiri atas lebih dari satu perbuatan. Yang ke-9 adalah delik sederhana dan delik berkualifikasi. Delik sederhana berbentuk biasa tanpa ada keadaan yang memberatkan. Berbeda dengan delik berkualifikasi, yaitu suatu keadaan yang memberatkan pidana tersebut. Yang selanjutnya adalah delik politik dan delik komun atau umum. Delik politik itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan. Sedangkan delik komun itu adalah delik yang dapat dituntut oleh siapa saja tanpa perlu pengaduan dari pihak yang dirugikan. Lalu terakhir saya akan memberikan macam-macam pembagian delik menurut kepentingan yang dilindungi. Yang pertama adalah delik yang melanggar kepentingan pribadi atau privat. Delik ini melanggar hak-hak individu atau kepentingan pribadi seseorang. Contohnya pencemaran nama baik, pencurian. Selanjutnya adalah delik yang melanggar kepentingan sosial atau publik. Delik ini melanggar kepentingan umum atau masyarakat, contohnya penyebaran fitnah. Yang selanjutnya adalah delik yang melanggar kepentingan negara atau delik negara. Dan maksud delik ini adalah merusak atau mengancam kepentingan negara, baik itu dalam bentuk ancaman
terhadap kedaulatan, keamanan, atau integritas negara. Contohnya korupsi, terorisme. Yang keempat adalah delik yang melanggar kepentingan ekonomi. Delik ini berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi atau aktivitas ekonomi yang sah. Contohnya perdagangan yang ilegal. Yang kelima adalah delik yang melanggar kepentingan moral dan agama. Delik ini melanggar norma moral atau ajaran agama yang diterima dalam masyarakat setempat. Contohnya perzinahan. Dan yang terakhir adalah delik yang melanggar kepentingan lingkungan hidup. Delik ini melanggar norma atau hukum yang ditetapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Contohnya perusakan lingkungan. Jadi sekian hasil penjabaran materi yang saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata yang terbantah-bantah. Terima kasih.